Siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian masih tetap semangat, sehat, segar bugar pada pagi hari ini. Pak Radit juga masih mengikuti kita semuanya bersama. Saya ditugasi untuk memberikan dua materi, tapi nanti bisa dirangkum jadi satu ya, karena materinya itu berturutan. Tadi Bu Mita sudah menyampaikan, ya diawali dengan sustainability, kemudian sedikit tentang the 12 principle of green chemistry. Nah, tentu Ibu Bapak sekalian banyak yang dari industri yang sebenarnya dari prinsip-prinsip itu, pertanyaan yang mendasar itu selalu apakah ini sekedar teori atau bagaimana praktek di lapangan. Karena yang terpenting bagi industri adalah mempraktekkan prinsip-prinsip kimia hijau, green chemistry, pada proses produksi, mulai dari pengelolaan bahan, bahkan sampai juga untuk pengelolaan limbah, terutama limbah bahan berbahaya dan bahan beracun. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau kita amati, ya kita itu tidak akan terlepas dari semua bahan kimia. Kita tidak hanya bicara di industri, bahkan di rumah itu banyak. Cukup banyak bahan-bahan kimia yang tanpa kita sadari. Apakah itu bahan kimia yang kita gunakan, terutama ibu-ibu itu banyak yang pakai. Ya. Ada yang sifatnya itu B3, contoh itu ya merkuri, white PP, precipitation powder yang disukai sebagai serbuk pemutih. 1 minggu mukanya kinclong. Ya. Tetapi dampaknya adalah dampak bagi kesehatan. Ya. Nah, kemudian cari bahan apa? Bahan yang kira-kira tidak begitu berbahaya beracun. Pakainya hidrokinon. Tapi kira-kira 10 tahun yang lalu, ya banyak dari produk-produk itu yang mengandung hidrokinon itu ya sudah melampaui ambang batas sehingga diturunkan. Ya, tidak beracun. Nah itu. Kemudian cari yang tidak beracun apa? Alfa hidroksi acid, tapi nanti kinclongnya perlu waktu 1 bulan. Sabar enggak kan itu. Jadi sebenarnya ada pilihan-pilihan ketika kita ingin menggunakan bahan kimia. Ya. Tentu bahan-bahan biasanya yang sifatnya berbahaya, beracun, adalah jumlah yang banyak, itu harganya relatif murah. Tetapi memberikan dampak bagi kesehatan, dampak bagi lingkungan, termasuk kadang-kadang itu juga limbahnya itu tidak bisa terdegradasi. Limbahnya persisten di lingkungan, itu terus-menerus. Kita punya satu sejarah pemakaian bahan kimia, yaitu DDT. Ya. DDT itu yang digunakan untuk pestisida. Bahkan sampai sekarang itu, di beberapa tempat, ketika dilakukan analisis sampling, masih ada kandungan DDT. Ya. Dan masih banyak beberapa bahan-bahan kimia yang ketika nanti ya tersebar di lingkungan ketika tidak digunakan itu sifatnya persisten bertahun-tahun tetap ya potensi bahayanya tetap ya tinggal nanti dilihat di lingkungan kita sendiri apalagi kalau yang di industri. Nah, bahan kimia yang kita pakai bisa berupa bahan kimia yang tunggal atau bentuknya juga bahan-bahan kimia campuran yang ada di industri. Nah, secara umum ini, ketika kita ingin mengetahui bahan ya atau kimia hijau, tentu tidak terlepas dari bahan-bahan berbahaya dan beracun. Kalau di Indonesia itu singkatannya memang B3, ya. Kalau secara internasional itu cukup menggunakan hazardous substance atau dangerous material. Kalau dangerous material itu sudah mengandung tidak hanya bahannya, ya, atau dangerous goods. Dangerous goods itu biasanya kalau kita bepergian, penerbangan itu yang diperiksa diantaranya adalah dangerous goods, termasuk di dalamnya dangerous material dan hazardous substance. Nah, bahan-bahan yang perlu kita hindari ini diantaranya adalah yang memberikan satu, menyebabkan kerusakan fisik karena meledak, ya, korosif,
Yang kedua, yaitu membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan manusia. Tentu ini sangat concern ketika kita bicara nanti implementasinya untuk di industri. Nah, yang ketiga adalah bisa mencemarkan, merusak, dan membahayakan bagi lingkungan. Nah, ini semua kita bicara mengenai potensi. Nah, dari potensi itu, nah diantaranya, apa saja bahan-bahan yang masuk, bahan berbahaya dan beracun. Ini yang semuanya punya sifat ini. Mulai dari mudah meledak, mudah menyala, reaktif, beracun, korosif, infeksius, dan radioaktif. Nah, beberapa bahan ini sudah ya bisa dilihat nanti dari simbolnya. Ini juga yang sudah dipakai. Ya, Kementerian Perindustrian juga sudah mengadopsi dari Globally Harmonized System (GHS) for Chemical Labeling and Classification. Ini beberapa ya bahan-bahan yang ada yang di industri kita temui semuanya. Ya, tergantung nanti dari sifat-sifat itu, intensitasnya berapa. Kalau kita bicara beracun, apakah mulai yang amat sangat beracun, diturunkan menjadi sangat beracun, kemudian beracun, turun lagi agak beracun. Maka ketika ada pilihan, kita pilih yang mana? Ya, kalau ada yang agak beracun, ya enggak usah pakai yang amat sangat beracun. Jadi tinggal pilihan kita. Nah, kemudian selain pilihan, tahap berikutnya adalah ada enggak bahan-bahan itu yang potensi bahayanya ini lebih rendah dari yang ada sekarang. Ya, kita ingin menggunakan bahan-bahan kimia yang masuk kategori green, tetapi belum tentu di pasaran ada. Atau kalau di pasaran ada, persoalan berikutnya adalah persoalan mengenai harga. Nah, tentu kita akan bicara ini, apa yang menyebabkan bahan-bahan itu menjadi berbahaya dan beracun? Ada beberapa hal. Yang pertama karena sifat atau karakteristiknya. Kalau ini sudah tidak bisa diapa-apakan. Ya, kalau orang ini bawaan sejak lahir itu ya. Bawaan sejak lahir ini tidak bisa karena sifatnya. Jadi kalau sifatnya itu kalau kita bicara mengenai ya bahan bakar yang sehari-hari kita pakai, sebut nama saja lah Pertamax dan lain-lain. Itu maka sifatnya adalah mudah menyala, ya. Kalau secara umum kita katakan mudah terbakar, tapi sebenarnya flammable itu sudah sifatnya, ya. Itu ada sifat potensi bahaya. Tapi ketika kita menggunakan itu bahan itu mudah terbakar, apakah tetap nanti dia terbakar? Nyatanya tidak, ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian itu selalu duduk di atas bahan berbahaya. Sepeda motornya itu kan bawahnya itu apa? Isinya dalamnya. Ya, itu bahan bakar. Kadang-kadang sepeda motor itu di tangki, ya. Nah, ini baru kita bicara mengenai potensi bahaya, ya. Kemudian dari potensi bahaya, yang kedua adalah karena konsentrasi, ya. Potensi bahayanya tinggi. Jadi kadang-kadang bilang begini, arsen itu potensi bahayanya amat sangat beracun. Ya, tetapi ketika air itu mengandung arsen, apakah meracuni? Kira-kira meracuni tidak? Belum tentu. Tergantung apa? Tergantung konsentrasinya. Ya. Maka nanti di industri juga sama. Ya. Bahannya itu amat sangat beracun, tapi belum tentu meracuni. Bahannya beracun, tapi potensi, ya. Karena kita bicara tidak hanya potensinya, tetapi adalah risikonya justru lebih tinggi daripada yang amat sangat beracun karena konsentrasinya. Yang berikutnya adalah karena dosisnya, ya. Ini kalau kita minum tablet kebetulan ya agak flu itu ya. Dokter mengatakan minumlah sehari 3 kali karena tidak sabar langsung 3 diminum sekaligus apa dosisnya. Maka dari dosisnya yang sebenarnya adalah efektif itu akan menjadi dosis yang meracuni. Ya, diminta 5 hari tidak mau, daripada tiap 5 hari siang pagi siang sore lebih baik apa?
15 diminum sekaligus. Menjadi apa dosisnya? Maka dosisnya bisa menjadi dosis mematikan, lethal. Nah, ini ada beberapa contoh. Bapak Ibu sekalian, tentu di beberapa industri juga menggunakan bahan-bahan yang sifatnya tadi dari karakteristiknya itu berbahaya, beracun. Aseton mudah menyala, ya. Kemudian nitrogliserin mudah meledak. Caustic soda korosif, hidrogen cyanida beracun. Jadi kalau ditanya kenapa hidrogen cyanida beracun, ya, saya sendiri belum bisa menjawab. Ya, ada C, karena ada cyanid. Cyanid itu C dan N. Tapi C-nya itu ya karbon, N-nya nitrogen. Ada H. Dalam bentuk lain, itu unsur-unsur yang membentuk protein. Proteinnya ternyata kita perlukan. Tapi kenapa kalau CN itu menjadi beracun? Nah, ini tugas kita semuanya. Jadi, karena ini sifatnya itu yang perlu penelitian-penelitian lebih lanjut yang sifatnya adalah ke molekuler. Nah, yang kedua ini selanjut ya. Tadi bentar. Nah, ini hidrogen sulfida H2S. Ini karena bahayanya bahaya dosis. Kalau dosisnya ini masih konsentrasi 0,13 ppm. Ya. Kalau berdesak-desakan di transportasi umum, ini bisa ditengarai pasti ada yang mengeluarkan gas. Karena apa? Mulai ada bau. Tapi kalau terus-menerus 10 ppm, pasti baunya menyengat. Ya, begitu 100 ppm, apalagi 1000 ppm, paparannya, maka ini menjadi konsentrasi yang mematikan. Nah, ini contoh obat tidur. Ya. Jadi kalau satu tablet itu pulas, enak. Tapi begitu langsung 15 diminum sekaligus, apa yang terjadi? Bisa henti jantung karena dosis. Nah, kemudian bahaya wujud. Ini juga tergantung wujudnya. Kalau kita bicara krom mana yang itu membahayakan kesehatan? Kalau kromnya itu trivalen, heksavalen ya, heksavalen, tapi diubah menjadi trivalen enggak? Tapi kalau kromnya itu dalam bentuk padat paduan, itu tidak membahayakan, tidak menimbulkan risiko. Karena justru kita mencari bahan-bahan peralatan itu yang kandungan kromnya minimal 17%. Paduan. Stainless steel itu harus mengandung krom minimal 17%. Maka pertanyaannya, kromnya itu berbahaya enggak? Tidak dalam bentuk padat. Tetapi kalau asam kromat ya dalam bentuk larutan, heksavalen, itulah yang punya potensi karsinogenik. Nah, ditambah lagi kalau di industri berarti ini ada potensi bahaya karena apa? Ya, karena jumlah. Ya. Misal begini, ada bapak-bapak yang bawa korek api ya. Korek api itu isinya solvent. Dibawa kemana-mana. Ya. Padahal potensi bahayanya adalah mudah menyala. Tetapi punya efek yang tinggi enggak? Ya enggak, karena semuanya dibawa kemana-mana. Tapi coba, ketika ini di tangki timbun bahan bakar, maka ini dikatakan ini adalah potensi bahaya karena jumlahnya. Sehingga ketika terjadi kebakaran itu bisa satu kelurahan, bahkan satu kecamatan. Apalagi kalau bahan-bahan yang beracun. Nah, Ibu Bapak sekalian, di PP 74 tahun 2000, kenapa? Iya, masih. Sampai jam berapa nanti? Ya, pertanyaannya jangan-jangan sampai jam 18 malam ya. Ya, mohon izin, ini kesalahan ada pada saya yang lupa untuk menginfokan untuk materi ini nanti 20 menit Pak, jadi 5 menit lagi selanjutnya Oke, iya. dilanjut dengan sesi Q&A ya, Iya. rekan-rekan. Oke.
diberi waktu 50 menit ya cukup, 5 menit ya cukup gitu. Baik. Nah, Ibu Bapak sekalian, jadi sebenarnya di PP 74 tahun 2001 itu juga sudah ada tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Ada B3 yang dilarang dipergunakan, di antaranya ada merkuri dan semua senyawa-senyawa yang dulu digunakan untuk pestisida. Ya, nunggu Pak Radit itu undang-undang bahan kimianya nanti. Ya, di dalamnya nanti juga sudah ada. Jadi kalau pertanyaan tadi di peraturan itu apa? Sementara kita pakai ini. Yang kedua adalah bahan B3 yang terbatas dipergunakan dan B3 yang dipergunakan di industri. Nah, Ibu Bapak sekalian, maka beberapa klasifikasi ini sudah diratifikasi, diadopsi di Indonesia juga, ya, termasuk di transportasi. Nah, aduh, Selamat datang di Doubletree by Hilton Jakarta Bintaro Jaya. Keselamatan dan keamanan Anda adalah Operator mungkin bisa membantu. Sudah Pak, mungkin bisa dibantu. ya lanjut aja dari sana, tidak apa-apa. Lanjut. Oh iya, siap. Terus lagi, ya, ya lanjut, ya. Jadi pada intinya begini, Ibu Bapak sekalian, berbagai B3 yang kita gunakan, baik di rumah tangga maupun di industri, maka selayaknya sekarang kita berangsur-angsur menuju bahan-bahan yang ketika potensi bahayanya itu tinggi, amat sangat beracun, mudah sekali menyala, kemudian korosif, ya, bahan-bahan yang karsinogenik, mutagenik, teratogenik, maka kita beralih kepada bahan-bahan kimia yang lebih hijau. Bahan-bahan kimia yang potensinya itu lebih rendah. Ya, sehingga ini menjadi alasan kita. Ya. Tidak hanya bahan kimia yang memberikan dampak negatif bagi kesehatan, keselamatan, ya terutama yang menangani bahan kimia, tetapi juga kita bicara mengenai dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kalau itu terus-menerus, maka nanti ya alurnya itu sampai ke manusia juga. Residu DDT, residu pestisida, ya beberapa bahan kimia yang digunakan untuk pertanian, residunya itu nanti bisa masuk ke manusia dan membahayakan bagi kesehatan. Nah, ini pentingnya baik di rumah tangga, kehidupan sehari-hari, terutama di industri, lebih concern kita menggunakan ini bahan kimia hijau. Nah, ini sudah disampaikan tentang prinsip green chemistry. Yang terpenting adalah begini, kalau industri, maka pilihannya itu kan sendiri-sendiri. Apakah pilihannya itu dari sisi harga? Yang penting harganya itu lebih murah. Tidak apa-apa, ya, kalau potensi bahayanya tinggi. Karena berpisah-pisah. Itu yang utama adalah pilihannya itu yang sifatnya, ya, yang potensi bahayanya itu lebih rendah. Ya. Jadi biasanya sendiri-sendiri. Maka di dalam green chemistry itu tiga-tiganya itu menjadi satu kesatuan. Ya. Dari yang pertama adalah potensi bahaya, yang kedua dari aspek keselamatan, ini handling, ya tentu di dalam industri itu sendiri, ya performance-nya tetap, ya karena kita memerlukan bahan kimia, dan aspek harga. Tiga-tiganya ini menjadi satu pertimbangan ketika kita memilih bahan kimia. Masih lanjut. Nah, ini 12 prinsip yang nanti setelah ini akan saya sampaikan. Jadi bagaimana prinsip dari yang pertama sampai ke 12 itu dan implementasinya di industri. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Pak Purwanto. Silahkan duduk di samping saya, Pak. Transisi dari penggunaan bahan-bahan kimia yang konvensional menuju green chemistry itu adalah tantangannya, yakni ketersediaannya, ya, dan juga harga yang ada di pasaran. Nah, apa yang kemudian membuat bahan-bahan kimia konvensional itu menjadi berbahaya? Tadi Pak Purwanto sudah menyatakan ada 3 hal, yakni dari sifatnya, konsentrasinya, dan juga jumlahnya. Dan regulasi terkait dengan bahan kimia berbahaya ini dapat dilihat di Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001. Betul. Oh, mohon maaf ya, 74. Ya, saya nulisnya 74. Kenapa jadi 77? Ya, maaf typo ya. Iya. Jadi PP nomor 74 tahun 2001. Nah, dan dalam hal ini memang ketika kita berbicara soal safety, cost dan juga performance, maka itu akan menjadi 3 prinsip dasar dari green chemistry yang kemudian berkembang menjadi 12 prinsip. Baik, untuk di sesi pertama ini saya akan membuka sesi Q&A untuk 1 orang penanya dulu, karena nanti apabila Bapak dan Ibu mau bertanya lebih lanjut bisa di sesi kedua ya. Jadi diskusinya bisa lebih komprehensif. Silahkan 1 penanya. Ya, silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri, Pak, dari Mitsubishi Chemical Indonesia. Saya dari penjelasan Bapak tadi ya mungkin secara general knowledge bahwa memang GHS ini sudah diimplementasikan di Indonesia ya. Jadi ada PP Kemenprin nomor 23 tahun 2013 didukung dengan SNI 9031 dan 9032 tahun 2021. Nah, saya memiliki pertanyaan Pak, kalau misalkan secara hierarki mana yang harus kita ikuti Pak? Apakah klasifikasi berdasarkan GHS atau lampiran dari peraturan pemerintah? Karena ada kasusnya di mana produk kami Pak, jadi produk kami itu kasusnya berdasarkan klasifikasi GHS tidak diklasifikasikan sebagai yang mudah menyala, tetapi di lampiran Permenperin PP 74 nomor 2001, tahun 2001 dan juga Kemenperin nomor 148 tahun 85 itu disebutkan sebagai flammable. Nah, untuk mitigasi tersebut kan kita harus mengklasifikasikan secara betul, Pak. Nah, kira-kira secara hierarki mana yang harus kita taati? Apakah lampiran dari regulasi pemerintah tersebut atau kita mengikuti yang terbaru yaitu SNI dan juga Permenprin nomor 23 tahun 2013. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Fikri dari Mitsubishi Chemical. Silahkan Pak Purwanto. Jadi kalau secara hierarki ikut yang mana ini Pak? Yang lampiran atau yang sebelumnya? Ya, sebenarnya begini, ya, ada beberapa ya klasifikasi untuk pengelolaan secara umum itu PP 74 tahun 2001. Kemudian Indonesia juga sudah meratifikasi GHS. Ya, disampaikan kalau antara yang satu PP 74 dengan GHS, kalau lampirannya nanti yang jawabnya itu Pak Radit ya. Karena pertanyaannya kan lampirannya yang dipakai yang mana kan itu ya. Ini sudah sangat teknis ya. Tapi yang terpenting adalah begini ya. GHS itu pada prinsipnya adalah membuat harmonisasi untuk semua klasifikasi bahan kimia ya. Sehingga antar satu negara dengan negara yang lain itu punya klasifikasi yang sama ya. Banyak kasus itu kan ketika dari Eropa kemudian mau ke Australia, dari Jepang ya simbolnya beda-beda, klasifikasinya ada perbedaan, maka ini kemudian secara internasional diharmonisasi menjadi satu, yaitu Globally Harmonized System for Chemical Classification and Labeling. Jadi labelnya sama, ya simbolnya sama. Hanya praktek di lapangan itu kemudian simbol-simbol praktis tidak apa-apa. Biasanya pakai simbol praktis dari NFPA itu tetap dipakai. Dan itu bisa membantu sebenarnya. Membantu antara GHS dengan NFPA. Jadi pada level berapa, ya kalau kita bicara 4 itu berarti amat sangat beracun, kemudian 3 sangat beracun. Itu bisa menjadi satu badan. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Purwanto. Silahkan Pak, apabila ingin minum mungkin bisa 1 pertanyaan lagi ya. Tadi saya melihat ada Bapak yang di sebelah kiri saya ini. Iya. Silakan Pak, nama dan instansi. Iya, nama saya Aziz dari Universitas Pertamina. Mohon izin bertanya, Pak, dulu itu misalnya didesain gitu ya, apakah memang sudah dikategorikan sebagai berbahaya gitu ya, ataukah baru belakangan gitu ya?
Karena bisa jadi bahan-bahan yang saat ini kita kategorikan aman ya, pada suatu waktu juga akan dilabel sebagai berbahaya juga gitu. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aziz. Silakan Pak Pur. Iya, baik, terima kasih. Ada beberapa hal yang begini, ketika kita bicara mengenai, nah kemudian apakah hazard itu nanti menimbulkan dampak negatif, ini kan risiko. Seringkali kita mengatakan risiko itu sama dengan hazard, padahal dua hal yang berbeda. Hazardnya itu bisa tinggi, ya. Antara hazard dengan risk ini kan ada paparan. Paparannya apa? Kalau paparannya rendah, pada prinsipnya begini, ya. Kalau para Celsus itu mengatakan itu filsuf Yunani, semua bahan kimia itu beracun. Ya, menjadi tidak beracun tergantung dari dosisnya. Maka kalau di lingkungan kita bicara baku mutu, kalau kesehatan kita bicara ADI, average daily intake. Ya, ketika di bawah ADI itu ya efeknya. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Kalau di industri nanti kita bicara mengenai NAB, nilai ambang batas. Batasan-batasan itu yang dipakai di industri. Nah, banyak kasus ketika ditemukan sebenarnya sudah tahu potensinya, tapi seringkali ini tidak masuk di daftar. Contoh misalkan metil isosianat, ya, ini yang tragedi Bhopal. Itu pada saat terjadi tragedi itu di list dari EPA, Environmental Protection Agency itu tidak ada. Nah, baru kemudian itu ditambahkan, ya bisa jadi. Ya. Kemudian juga ketika kita bicara mengenai metil merkuri, di Jepang tragedi Minamata itu kan perlu 25 sampai 40 tahun. Ya, kenapa? Ilmu pengetahuan pada saat itu belum menemukan kalau antara metan ya dengan merkuri itu bisa disenyawakan oleh bakteri. Nah, ini baru kemudian kan, ya. Jadi ada yang beberapa itu. Tetapi juga memang ini kesadaran itu juga mulai ada. Nah, kesadaran itu kan kemudian dulu kan PP 74 itu juga belum ada. Ketika PP 74 tahun 2001, maka merkuri masuk ya menjadi B3 atau bahan kimia yang dilarang dipergunakan. Kemudian termasuk beberapa pestisida ya DDT, kemudian yang pakai belakangnya ada aldrin, dieldrin, ya maration dan lain-lain. Itu masuk karena apa? Karena potensi bahayanya tinggi, masuk amat sangat beracun dan persisten. Ya, kita di green chemistry itu kan tidak hanya bicara sifat, tapi juga bicara persisten. Ketika nanti ada di lingkungan, ya sudah, itu terus-menerus itu. Ya, ini yang menjadi pertimbangan. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Pur. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi yang kedua, Pak, terkait dengan teori to practice. Silakan ditolong dibantu rekan-rekan operator untuk menampilkan materi beliau di sesi terakhir pagi ini. Ya, baik Ibu Bapak sekalian. Ya, yang berikutnya adalah mungkin bisa dibantu dari sana ya. Oh, belum. Dimulai dari awal, minta tolong. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, tadi juga sudah disampaikan sejak awal tentang 12 prinsip green chemistry. Kalau ketemu orang industri itu pertanyaan pertama selalu adalah apakah ini bisa diimplementasikan? Ya. Apakah ini sekedar teori kan itu? Ya, biasanya itu. Bagaimana implementasi di lapangan? Ya. Ini agak bisa minta tolong next. Ya. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian bahwa bahan-bahan kimia itu kita perlukan sebagai bahan baku. Yang pertama adalah concern kita bahan kimia untuk bahan baku. Yang kedua ditangani, kemudian pada saat proses produksi, manufaktur, dan yang ketiga adalah menjadi produk. Ya, apakah produk itu adalah masuk ke dalam produk yang kimia hijau atau juga produk yang masih punya potensi bahaya yang tinggi. Ya.
Ini tadi sudah saya sampaikan berbagai bahan kimia yang ada di industri, ya, cukup banyak itu ya, termasuk juga jumlah yang digunakan, volumenya juga sangat besar. Lanjut lagi. Tadi sudah ini, lanjut sekalian aja. Nah, prinsip yang pertama ini. Prinsip yang pertama adalah prevention, mencegah timbulnya limbah. Maka prinsipnya adalah lebih baik melakukan pencegahan timbulan limbah daripada timbul limbah kemudian nanti dilakukan pengolahan. Ini prinsip yang pertama. Ya. Kalau di proses produksi untuk mengurangi limbah, yang pertama tentu memaksimalkan yield proses, ya, sehingga memang timbulan limbah, ya, itu menjadi kecil, ya. Kalau reaksi itu nanti juga konversinya dipertinggi. Yang ketiga ini sebagai contoh itu. Jadi kalau ada benzen, kemudian ini untuk membuat fenol, ya, produknya itu fenol. Tapi ada produk lain adalah sodium sulfit. Maka pertanyaannya, kalau sodium sulfit itu tidak dianggap sebagai produk, maka dia akan di treatment sebagai limbah. Maka kemudian adalah semua produk maupun produk samping di industri itu dimanfaatkan. Ya. Kalau kita sudah melakukan ini, maka kita sebenarnya juga sudah melakukan prinsip yang pertama dari green chemistry, ya, supaya semua bahan baku itu nanti dapat menjadi produk dengan meminimalkan timbulan limbah. Lanjut. Nah, limbah banyak, lanjut saja. Nah, prinsip tadi yang sudah digunakan ini bisa kita gunakan, ya. Ini di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga di perindustrian, ya, dengan prinsip cleaner production, produksi bersih, bisa dimasukkan, ya, dengan ini prinsip untuk 5R. Mulai dari rating, reduce. Kalau rating, reduce itu di mana? Ini pada bahan baku dan proses, pencegahan dan pengurangan. Maka yang bisa kita cegah adalah menggunakan bahan-bahan yang kurang berbahaya, kurang beracun. Nah, kalau yang 3R berikutnya, reuse, recycle, recovery, ini sudah terlanjur jadi limbah. Maka pertanyaan apa kalau sudah ada limbah? Maka limbah kita pakai ulang, kita daur ulang, kemudian kita pungut ulang. Pungut ulang itu sebagai contoh kalau pada industri penyamakan kulit, maka kromnya itu diambil lagi. Yang ada juga limbah itu limbah dari katalis. Limbah katalis biasanya ada logam, ya, logamnya bisa platinum. Maka platinum yang diambil. Ini prinsip yang reclaim atau recovery. Nah, pada tinjauan berikutnya adalah limbah jangan langsung diolah. Tapi prinsip waste to product, mengubah limbah menjadi produk yang bermanfaat atau mengubah limbah menjadi energi. Jadi sasarannya treatment untuk baku mutu itu nanti terakhir. Dan yang terakhir adalah prinsip disposal. Ini kalau kita gunakan prinsip yang pertama dari green chemistry. Lanjut. Ya, prinsip yang kedua adalah prinsip atom ekonomi. Ya. Atom ekonomi itu memaksimalkan semua molekul, unsur-unsur itu ada di dalam produk. Jadi sebagai contoh begini. Jadi kalau ada yang merah itu, kemudian molekul yang pertama, kemudian yang kedua, ya, bahan yang pertama, zat pertama, kedua direaksikan, maka ini menjadi produk semuanya. Ekonomi atomnya tinggi. Ya, tetapi kalau ada reaksi samping yang tidak menjadi di dalam produk yang dituju, maka ekonomi atomnya itu rendah. Ya, di teknik kimia jarang diajarkan ini. Biasanya ya sampai konversi, sampai yield itu. Tapi ekonomi atom itu enggak. Ya, karena ekonomi atom itu kemudian menjadi pilihan kalau ada beberapa sintesis itu yang kita pilih itu yang mana. Ya, bisa dilanjutkan. Jadi contohnya ini. Ya. Jadi contoh kalau kita mau membuat ethylene oxide, maka ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, ya, ada ethylene oxide, kemudian ada produk sampingnya CaCl2, kemudian air.
Nah, yang kedua apa? Dari etilen oksidasi langsung dengan menggunakan katalis, maka produknya hanya etilen oxide, maka atom ekonominya 100%. Jadi pilihannya dua itu. Jadi kalau ada dua pilihan reaksi kimia itu kita pilih yang mana? Maka pilihannya adalah atom ekonominya yang tinggi. Ya, beberapa saat yang lalu kita bicara dengan pihak industri, ini masih rancu dengan prinsip yang pertama. Mereka mengatakan, oh iya betul, semua bahan baku kami itu sudah menjadi produk. Itu prinsip yang pertama, bukan yang kedua. Karena kedua itu adalah, kalau ada pilihan kita akan memproduksi dengan berbagai macam reaksi, maka memilihnya itu ukurannya apa? Maka ukuran yang kita gunakan adalah ekonomi atom. Ya. Lanjut yang berikutnya, ini Lazarus chemical synthesis. Ini sintesisnya yang terpenting, bukan produknya. Jadi, metode sintesis dirancang dengan menggunakan dan menghasilkan zat yang memiliki, jadi zatnya, bahannya. Bahannya itu yang kurang toksik. Ini contoh, ya, contoh kita mau membuat ini kan satu produk dimetil karbonat misalkan, itu juga ada beberapa contoh. Bahan bakunya yang kita pakai mau apa? Fosgen atau metanol. Ini yang kita bandingkan di sana dengan menggunakan NFPE. Kalau concern kita itu adalah pada sifat toksiknya, maka kita bandingkan fosgen dengan karbon monoksida. Karbon monoksida sangat beracun, fosgen amat sangat beracun. Maka fosgennya dihindari karena ada pilihan menggunakan metanol. Meskipun metanol itu juga masih punya sifat sangat beracun. Jadi ini yang sintesisnya, belum produknya. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan itu tentang pengertian antara risk dan hazard. Hazard itu baru sifat. Risiko itu tergantung dari paparan. Ya. Makanya kembali lagi, ya kalau amat sangat beracun tidak apa-apa. Tapi kalau paparannya rendah, ya tidak menimbulkan risiko yang tinggi. Ya. Karena berdasarkan matriks risiko berarti antara potensi, ya potensi itu berarti konsekuensi dikalikan paparan atau frekuensi. Frekuensinya tinggi, konsekuensinya tinggi, maka hasil di matriks risiko itu juga tinggi. 5 kali 5, 25. Biasanya kan pakai matriks 5 kali 5. Nah, ini bedanya antara risk dengan hazard. Hanya kita selalu mengasosiasikan potensi bahaya, hazard itu sama dengan risiko. Ya, dianggapnya itu langsung. Kita lanjut saja. Nah, kalau ada pilihan ini, yang keempat itu adalah pilihan untuk solvent. Tapi saya lihat di acaranya nanti akan dibahas secara khusus ini ya, mengenai solvent. Pilihan solvent itu solvent yang mana kan itu, ya. Maka yang dihindari itu adalah yang solvent-solvent yang punya potensi. Tidak apa-apa, ini potensinya dulu. Potensi yang ini kronik, mulai dari karsinogenik, mutagenik, ya, kemudian juga ke lingkungan, memberikan dampak pada pemanasan global yang tinggi, ozon, kemudian sifat-sifat yang ini eksplosif, mudah meledak, kemudian juga mudah menyala dan korosif, menjadi ini yang paling banyak adalah yang water soluble. Ya, contoh yang water soluble, hampir sekarang itu atau banyak sekali produk-produk cat itu yang water soluble. Ya. Maka dihindari cat yang menggunakan solvent. Apalagi solventnya adalah solvent yang berasal dari hidrokarbon. Maka kita kembangkan adalah cat yang water soluble. Rata-rata yang water soluble itu tingkat bahayanya itu lebih rendah. Lanjut. Ya. Nah, kalau ini kemudian untuk desainnya. Desain apa? Ini adalah desain bahan produk ini. Ya. Jadi kalau membuat produk-produk, itu produk yang betul-betul safe. Jadi ini adalah contoh polyvinyl sulfone. Ini yang digunakan. Jadi produk ini tidak mudah terbakar, tidak beracun. Ya. Sehingga aman bagi penumpang, apalagi penumpangnya
yang sekian jam itu berada di kereta api, di pesawat terbang. Maka kita desain yang model ini, ya. Terutama juga produk-produk untuk mainan anak-anak. Ini yang sangat penting. Maka catnya itu cat yang ya tentunya dipilih yang potensi bahayanya itu lebih rendah dan tidak menimbulkan potensi bahaya yang kronik. Selanjutnya yang prinsip ini solvent, ya. Ini solvent yang ramah lingkungan, ya, yang akan dikembangkan ke depan. Yang pertama tentu solvent basisnya air. Yang kedua adalah CO2, ya. CO2 ini yang digunakan ini, ya, menggantikan pelarut-pelarut yang sekarang ini, terutama pelarut-pelarut yang mengandung senyawa halogen, karbon tetra klorida. Ini cukup banyak dan ini sudah dipakai di industri, ya. Maka ini bisa dikembangkan ke depan. Cat tadi sudah, kemudian nanti juga untuk, dan ini juga digunakan untuk ekstraksi juga. Kita lanjut yang prinsip. Nah, ini pemilihan-pemilihan yang solvent itu saya kira nanti akan dibahas lebih lanjut. Maka kita lanjutkan untuk yang keenam, desain untuk efisiensi energi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, setelah bahan kimia, berbagai bahan kimia, energi itu juga masuk di dalam kimia hijau. Bagaimana kita mendesain proses-proses yang pada temperatur dan tekanan lebih rendah. Di antaranya proses elektrokimia itu bisa digunakan, ya. Kemudian pengembangan energi baru terbarukan ini juga masuk, meskipun nanti masuk prinsip ke renewable juga. Jadi kadang-kadang satu produk itu ya bisa masuk ke beberapa prinsip, tidak hanya satu-satu. Nah, ini ada beberapa contoh yang berikutnya untuk desain untuk efisiensi energi, bisa dilanjutkan. Minta tolong, next. Nah, ini yang di sebelumnya, ini yang digunakan di industri besar ini. Jadi ada kolom untuk antara rectifying dengan stripping, ya dua. Ini kan dua kolom. Ini dijadikan satu, ya. Ini masuk, ya. Dengan demikian apa? Proses ini menggunakan energi yang lebih rendah, ya. Nah, contoh yang lain adalah di beberapa industri. Next. Nah, ini yang digunakan, ya, salah satu di industri pupuk untuk efisiensi gas alam. Ini yang dilakukan di pupuk Kaltim. Ini juga bisa menekan pemakaian, ya, pemakaian efisiensi gas alam. Ya, kalau efisiensi gas alam tentu kaitannya juga efisiensi energi. Contoh berikutnya, ini pemanfaatan panas buang untuk pembangkitan daya. Ini di industri semen. Jadi panas yang terbuang itu kemudian masuk ke waste heat recovery, ya, power generation. Ya, jadi panasnya nggak terbuang itu. Ya, maka ini sudah dilaporkan itu menghasilkan daya 28,6 megawatt. Berarti emisi CO2-nya itu juga akan turun dan ini juga sangat efisien. Next. Prinsip yang ketujuh, renewable ini sudah banyak, ya. Baik yang digunakan, kita sudah mengembangkan ini biosolar yang mulai dari D10, cita-citanya nanti kan sampai ke D100. Tadi sudah disampaikan ya Bung Mita, ya. Ini memang akan terjadi kompetisi. Apakah ini bahan untuk makanan dan untuk energi? Selamanya akan seperti itu. Yang dicari tinggal keseimbangan saja. Jadi berapa yang tetap itu untuk energi, berapa yang tetap digunakan untuk food. Jadi tidak bisa kalau kita gunakan semuanya untuk energi, ya kembali lagi nanti, ya. Jadi kalau minyak dari crude palm oil ini digunakan untuk energi, biodiesel semua, maka pertanyaannya berikutnya, minyak gorengnya bagaimana kan itu, ya. Tapi kalau teman-teman teknik kimia jangan kurang akal dan kimia, minyak gorengnya nggak apa-apa, dipakai untuk goreng, ya, minyak jelantahnya digunakan sebagai bahan baku biodiesel.
Jadi jangan biodiesel dulu. Ya, ini untuk makanan dulu, ya, gorengan, sisanya nanti untuk biodiesel. Jadi dua-duanya terpenuhi nanti. For food ya, kemudian untuk energi juga terpenuhi. Dan akan dikembangkan itu juga yang biofuel dengan basisnya alkohol. Nah, kalau itu harus belajar dengan Brasil karena mereka sudah mengembangkan untuk etanol. Ya. Selanjut yang prinsip ke-8, ya. Prinsip ke-8 ini sangat kimia. Ya. Reduce derivatif. Saya rasa kalau di industri membayangkan ini agak belum banyak dilakukan ini ya. Reduce derivatif itu ketika kita memproduksi bahan itu dari berapa misalkan ada 8 langkah kemudian direduksi lagi menjadi 3 langkah kalau perlu 1 langkah. Ada enggak contoh yang sudah berhasil? Kita lanjutkan. Ya. Kita lanjut contohnya. Nah, ini contoh yang ada. Ini membuat penisilin ini buatan ini. Jadi dari 3 langkah menjadi 1 langkah. Ya. Dengan demikian apa? Dari 3 langkah menjadi 1 langkah, maka mengurangi pemakaian bahan baku, kemudian juga ketika langkahnya itu dikurangi, maka timbulan limbahnya itu juga akan berkurang. Ada lagi yang contoh berikutnya adalah untuk pembuatan ibuprofen. Itu yang dari 8 langkah menjadi 3 langkah, kemudian akan dijadikan 1 langkah. Dan ini tantangan bagi teman-teman peneliti di kimia maupun teknik kimia. Nah, berikutnya yang katalis ini. Ini saya lihat nanti juga akan dibahas lebih lanjut ya. Tentang katalis, kita lanjut aja untuk katalis. Nah, ini contoh-contoh katalis yang digunakan. Di mana? Terutama di industri otomobil. Ya. Jadi yang gas buang lewat knalpot itu dulu kan langsung. Ya. Jadi CO-nya tinggi, hidrokarbonnya tinggi, maka ini bisa dibuat menjadi catalytic converter. Sehingga yang keluarnya apa? Keluarnya nanti tinggal CO2, H2, O, dan N2. Jadi NOx-nya turun, SOx-nya turun. Ya, ini untuk memenuhi bisa dikembangkan di industri otomotif. Ya, lanjut. Ya, ini untuk sintesis amonia. Ini katalis juga sama ya. Katalis itu apakah kita mau gunakan osmium yang harganya itu mahal, ini logam jarang, tapi juga bisa dikembangkan katalis berbasis ferrum, ya, besi. Ini yang harganya murah, maka di industri lebih banyak yang menggunakan katalis Fe. Kita lanjut lagi, ya. Ini beberapa contoh yang saya kembangkan dengan tim itu untuk penelitian ini catalytic converter itu dengan menggunakan mangan, ya. Sudah diuji coba lagi, ya. Lanjut. Nah, ini berikutnya. Katalisnya adalah katalis yang mengganti dari logam-logam jarang yang sangat mahal menjadi enzimatik. Ini sudah dilakukan ini. Sintesis untuk sitagliptin yang dikembangkan oleh Merck ini. Yang semula itu prosesnya tekanan tinggi menggunakan katalis rhodium, sekarang menggunakan katalis enzimatis. Ya. Lanjut, masih 3 lagi. Ya. Desain for degradation, ya, ini contoh. Ini mendesain produk. Jadi produk ketika nanti sudah tidak digunakan, itu terdegradasi. Terutama isu kita apa? Isu kita itu plastik. Bagaimana kita mengembangkan plastik yang betul-betul biodegradable. Kalau perlu biocompostable. Kadang-kadang ada perbedaan antara degradable, degradasi. Kalau compostable itu sudah terurai menjadi unsur-unsur yang nanti biasanya bisa digunakan ya sebagai bahan untuk pupuk. Nah, memang sudah banyak ada yang plastik dicampur dengan POK. Itu sebenarnya filler. Tidak bisa maksimal 20% itu pun kalau dipaksakan. Ya, sebagai filler. Ada yang ditambahkan katalis. Tapi tidak betul-betul dari bahan yang biodegradable. Oksokatalis ditambahkan sehingga nanti ke lingkungan dia
mempercepat terdegradasi. Nah, kalau kita mau gunakan, maka yang plastik yang sudah dikembangkan, ya, ini dari polyethylene terephthalate yang konvensional, itu dengan menggunakan, lanjut, contoh, ya, ini desain untuk degradation itu polylactic acid maupun polyhidroksialkanoat dengan bahan baku jagung. Oh ya. Tapi ya hati-hati kalau siang hari. Kalau ballpointnya kebetulan itu berasal dari jagung, pas siang hari, ya, snacknya tidak segera keluar, nah, pulpennya habis nanti. ini sudah dikembangkan nih, kembali lagi. Jadi polimer yang betul-betul dari alam, dan kita sebenarnya sudah punya banyak polimer alam. Ya, contoh misalkan yang kalau puasa itu seringnya makan apa itu biasanya? Yang dari air kelapa, kemudian nata de coco. Nata de coco itu contoh polimer alam dan itu dikembangkan dan itu digunakan. Nah, meniru proses itu maka kemudian mendesain plastik yang betul-betul biodegradable. Ya, kalau di Eropa ini sudah masuk ke pasar. Nah, yang ke-11 adalah real time untuk analisis pollution prevention. Kita lanjut saja. Ini contoh. Nah, ini contoh satu aplikasi. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah bisa klik aplikasi itu kota mana di dunia yang saat ini polusinya tinggi. Itu real time. Nah, tantangan kita ini di industri juga, ya. Kalau untuk kesehatan itu bisa real time. Bapak Ibu datang ke tempat pemeriksaan darah itu langsung bisa kan real time. Kenapa? Karena dananya banyak untuk riset. Tapi kalau untuk lingkungan itu kan enggak. Maka kalau kita ngukur COD paling cepat itu ya 2 jam itu udah cepat sekali. VOD itu ya tetap harus 5 hari. Ya, mau bikin bagaimana kualitas air sungai real time saat itu juga ini tantangan kita. Tapi juga sudah dilakukan di industri untuk continuous emission monitoring system. Ini salah satu yang digunakan untuk ini pemantauan secara kontinu. Dan yang terakhir adalah ini. Nah, ini berkaca dari tragedi-tragedi yang ada. Ya, terutama yang dipakai sebagai pembelajaran adalah tragedi Bhopal, metil isosianat. Ya, jadi metil isosianat itu memang sifatnya adalah dia begitu terkena panas dari air pun itu dia bisa berurai. Oleh karena itu yang diinginkan adalah daripada ya kita menggunakan bahan kimia yang amat sangat beracun, ya, kemudian dilakukan upaya-upaya untuk pengendalian. Pengendalian itu kan dimulai dari eliminasi, kemudian engineering control, ya bisa kita lakukan itu. Tapi daripada menggunakan itu, lebih baik kita memilih bahan kimia yang sifat racunnya lebih rendah. Ini prinsip inherent, ya. Jadi pengendalian ini yang pada prinsipnya nanti dengan menggunakan ini SDS, Safety Data Sheet. Dan yang terakhir, next, ini Safety Data Sheet, lanjut lagi. Ya, ada beberapa, lanjut lagi. Ya, ini bisa nanti di kampus itu kita mulai praktikum itu menggunakan bahan-bahan yang limbah ya, jangan dibuang lagi. Tapi upayakan kita desain itu untuk digunakan untuk praktikum mahasiswa. Karena biasanya kan bahannya kadang-kadang PA, teknis, selesai itu kemudian dijadikan satu. Kita coba ini. Ya, praktikum menggunakan bahan-bahan itu. Nah, kemudian di green chemistry, lanjut. Ya, ini implementasi di berbagai tempat, Ibu Bapak sekalian yang ada di industri, nanti bisa diidentifikasi. Masih 2 slide lagi, ini tadi sudah saya sampaikan, bagaimana green chemistry dipadukan dengan cleaner production, resource efficiency. Lanjut. Nah, ini green chemistry dipadukan, ya, prinsip green chemistry dengan circular economy dan cleaner production. Jadi dengan prinsip 5R, yang sebelah kanan itu adalah 12 prinsip green economy, yang di tengah itu proses produksi dan circular economy.
Yang lanjut yang terakhir adalah ini sama green industry. Nah, ini ya, green industry untuk mendukung eco industrial park melalui simbiosis industri. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Pur. Tepuk tangan untuk Pak Pur. Tadi memang pada intinya adalah kalau misalnya kita menggunakan bahan kimia, kalau bisa mencegah untuk tidak sampai menjadi limbah itu akan jauh lebih baik gitu. Kalau pada akhirnya sudah terlanjur jadi limbah, pemanfaatannya adalah di slide beliau yang hampir berakhir tadi ya adalah penerapan sirkular ekonomi. Tetapi yang jelas dalam konteks pengelolaan bahan kimia ini perlu ada proses-proses yang memang sangat mindful. Jadi kalau memungkinkan bisa mendesain bahan kimia yang lebih aman, solvennya juga harus dipilih, efisiensi energi, renewable feedstock, kemudian juga menggunakan katalis dan ini semua didasarkan pada prinsip-prinsip green chemistry yang ada 12 itu tadi. Dan tadi juga Pak Purwanto menyebutkan bahwa 12 prinsip green chemistry itu menjadi sebuah bukan sebuah ya, menjadi serangkaian prinsip karena memang ada pencetusnya dan jangan sampai di masa depan kejadian-kejadian yang sebelumnya itu terjadi lagi gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya rangkum ya rekan-rekan apabila rekan-rekan ingin menyimak kembali pemaparan-pemaparan dari para pemateri nanti setelah acara berakhir ya di esok hari, maka seluruh rangkaian kegiatan ini akan kami upload di YouTube channel kami. Nanti saya akan informasikan YouTube channelnya, jadi rekan-rekan bisa sambil mendengarkan kembali materi dari para narasumber. Baik, janji saya tadi di sesi ini karena materinya sangat rich, jadi saya akan buka 3 penanya. Jadi silahkan 1, 2, 1 lagi. Selamat datang di DoubleTree by Hilton Jakarta Bintaro Jaya. Keselamatan dan keamanan Anda adalah prioritas utama kami. Mohon perhatikan dengan seksama video ini yang akan membimbing Anda tentang langkah keselamatan jika terjadi keadaan darurat. Anda sekarang berada di ruang pertemuan di lantai 2 DoubleTree by Hilton Jakarta Bintaro Jaya. Jika terjadi keadaan darurat di dalam gedung, sirine panjang akan berbunyi diikuti dengan pengumuman publik. Harap tetap tenang dan evakuasi gedung melalui pintu darurat yang telah ditentukan. Silakan tinggalkan ruang meeting. Anda akan menemukan 2 titik keluar. Lanjutkan keluar menggunakan tangga nomor 1 di sebelah kiri atau nomor 2 di sebelah kanan. Turuni tangga menuju lantai dasar dan keluar dari gedung. Silakan keluar dari gedung melalui pintu ini. Pintu ini akan membawa Anda ke area drop-off hotel. Selama evakuasi, harap tetap tenang, tinggalkan semua barang berat. Nah, menurut pendapat Prof. Purwanto terkait hal ini bagaimana? Terutama tadi pendapat yang membantah bahwa plastik yang di-generate dari renewable feedstock itu tetap saja sama sifatnya seperti plastik. Terima kasih, Prof. Iya, baik. Selamat datang di DoubleTree by Hilton Jakarta Bintaro Jaya. Keselamatan dan keamanan Anda adalah prioritas utama kami. Mohon perhatikan dengan seksama video ini yang akan membimbing Anda tentang langkah keselamatan jika terjadi keadaan darurat. Anda sekarang berada di... Tapi selalu ada aja gitu ya turunan-turunannya. Alternatifnya bagaimana, Prof? Silahkan. Iya, terima kasih Mbak Liga. Jadi diskusinya menarik kalau plastik itu ya. Paling enggak itu ya 1 hari, 1 hari baru selesai ya. Tetapi pada dasarnya begini, kalau kita bicara plastik itu yang pertama adalah dari bahan baku yang digunakan. Apakah renewable atau non-renewable. Yang jelas kita tetap menggunakan plastik karena hampir semua kehidupan kita itu tidak bisa terlepas dari plastik. Bahkan kita berjalan, itu bisa jadi ya yang kita pakai 60% itu plastik. Mulai dari frame kacamata, kemudian bajunya ternyata juga polyester, ya, ikat pinggangnya, sampai ke bawah, sampai sepatunya, sol sepatunya juga plastik. Ya, bicara 2 kan itu, ya. Yang kedua adalah dari jenis plastik itu
mana yang perlu ditekan dengan apa? Dengan prinsip dampak lingkungan. Ya, contoh misalkan, ya kita terlalu banyak menggunakan polistiren, ya, atau yang disebut dengan styrofoam, yang kalau itu tidak dikelola ya di mana-mana sangat persisten gitu ya. Karena dari situ untuk didaur ulang aja orang itu udah males kan. Tapi beda kan kalau kita menggunakan ini yang PP polipropilen, polietilen itu bisa kita daur ulang. Nah, kemudian isu yang berikutnya adalah ini kan ketika nanti di lingkungan itu mau jadi apa kan itu. Ini isunya adalah degradasi, degradable, atau compostable. Sebenarnya kalau compostable tidak ada masalah. Karena dia terurai membentuk semacam kompos. Yang menjadi masalah adalah ketika terdegradasi menjadi ukurannya nano dan mikro, ya. Namun ini kita perlu data yang betul-betul akurat. Memang isunya sangat masif ya. Ya, setiap saat itu hati-hati minum air mengandung mikroplastik, ya. Bahkan kadang-kadang itu botol ada tulisan 3, ada tulisan 1, hati-hati ini hanya boleh dipakai 1 kali. Padahal itu bukan bukan Anda hanya boleh dipakai 1 kali. Nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu adalah jenis plastik nomor 1. Ya. Jadi kalau kalau seperti itu berarti styrofoam itu nomornya kalau tidak salah kan 5. Berarti boleh dipakai 5 kali padahal kan enggak. Ini juga isu di masyarakat. Tetapi apapun, memang kita perlu mengembangkan jenis plastik yang satu adalah tidak hanya sumbernya dari yang non-renewable, tapi renewable bisa kita kembangkan. Yang kedua, kalau isu mikro kemudian nanoplastik, ya itu lebih banyak ketika kita tidak mengelola dengan baik. Ya, ya karena kembali lagi, ya orang apapun itu dibuat regulasi apapun, ya nggak dipatuhi. Ya, tetap itu aja nanti kalau kita tidak peduli lingkungan, mau plastiknya itu yang berasal dari yang renewable maupun enggak, ya sama saja kan itu. Ya. Tetapi secara umum, kalau yang berasal yang polylactic acid itu, kemudian polyalkanohidroksi acid itu lebih mudah terdegradasi daripada jenis plastik-plastik yang konvensional. Yes, saya kira demikian. Ya, baik, terima kasih Prof. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua dan ketiga, mohon untuk dapat menyampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Silakan Mas. Terima kasih. Baik, nama saya Subhan dari Lautan Otsuka Chemical. Yang mau saya tanyakan terkait dari 12 prinsip ini itu, apakah ada skala prioritas seperti itu? Karena pernah di perusahaan kami melakukan studi gitu ya. Jadi ada 2 hal yang mungkin masuk dalam 12 prinsip ini. Yang pertama itu ada atom ekonomi. Tadi disampaikan itu memilih proses yang paling tepat dengan hasil yang paling tinggi efisiensinya dan minim limbah. Tapi dengan proses tersebut ternyata membutuhkan energi yang lebih tinggi. Seperti itu. Nah, di dalam prinsip yang keempat kalau salah itu ada efisiensi energi. Ya, mungkin terlepas nanti energinya juga bisa didesain gitu ya, dimanfaatkan untuk sesuatu yang lain. Tapi yang jadi pertanyaan saya ketika ada 2 hal yang mungkin dalam prinsip ini ketika mau mengembangkan proses itu jadi ada yang bertentangan, apakah ada skala prioritas yang harus dipilih seperti itu? Baik, terima kasih. Terima kasih Prof. Singkat, padat, jelas Prof. Silakan Prof. Kemudian sosial dan ekonomi. Industri itu pilihan terakhir tentu kelayakan ekonomi. Ya pasti kan. Itu kalau bicara di industri. Satu adalah kelayakan ekonomi, yang kedua itu low investment, investasinya rendah. Yang ketiga itu menjadi yang pertama, itu trigger. Cari apa? Cari yang betul-betul satu kegiatan yang manfaatnya langsung terasa. Maka itu akan menjadi trigger untuk pelaksanaan yang lain-lain. Tapi kalau yang pertama sudah susah, ini investasinya harus tinggi, orang sudah males itu. Yang kedua, ini tidak ada manfaatnya secara ekonomi. Oh, malah kami harus mengeluarkan ini, kapan kembalinya? Tidak mau.
ya. Tapi pilihlah satu dari 12 atau beberapa prinsip dari 12 prinsip itu yang langsung memberikan hasil, hasil secara nyata. Sudah itu aja dulu, ya. Maka itu nanti akan menjadi trigger untuk melaksanakan 12 prinsip yang lainnya. Iya. Baik. Oke. Iya. Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga. Nah, proses plastik juga dan chemistry. Pertanyaan saya terkait masalah isu terhadap society atau masyarakat awam yang ada di Indonesia ini. Terkadang green chemistry masih jadi momok bahwa oh ini beracun, walaupun kita bisa mengatakan bahwa racunnya lebih sedikit seperti itu. Nah, mungkin saya ingin minta pandangan dari Prof terkait masalah bagaimana sih tips dan trik menghadapi dengan masyarakat bahwa kita akan kedepannya akan menggunakan green chemistry, tapi mungkin masyarakat masih berpikir bahwa oh itu masih beracun, walaupun enggak, oh itu tidak menyebabkan kurang kurang bermanfaat bagi kita seperti itu. Nah, tip dan trik dari Prof seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Mendapatkan informasi yang tidak seimbang. Ya, contoh misalkan di grup WA seringkali itu juga ada informasi tentang pemakaian zat warna ya di industri makanan. Sehingga akhirnya apa? Kalau itu berangsur-angsur kita ikut-ikutan, ya, kita kadang-kadang itu ya. Kadang-kadang yang berpendidikan itu juga tidak menyaring. Langsung itu di forward terus-menerus. Akhirnya apa? Masyarakat sendiri itu yang takutan semuanya. Ini ada kerupuk pakai zat warna tekstil, ini pakai makanan pewarna tekstil. Padahal kita pengen beli ini stan-stan yang di pinggir jalan itu. Akhirnya mikir, bener nggak ini? Nah, oleh karena itu di era medsos ini hal-hal yang hanya satu kejadian dari banyak kejadian yang safe, ya tanggung jawab kita untuk tidak langsung meneruskan informasi itu. Yang kedua juga banyak hal-hal yang positif, ya green chemistry sebenarnya, ya orang Indonesia itu sudah menerapkan sejak lama. Contoh misalkan, ya green chemistry ketika kita mengembangkan batik dengan pewarna alam. Sudah itu contoh green chemistry, nggak usah jauh-jauh lah itu. Jadi contoh-contoh nyata. Makanan itu kan ada kan yang pakai pewarna. Pewarna itu juga alam, daun suji dan lain-lain. Itu sudah green chemistry. Nah, hal-hal itu sehingga masyarakat berulang-ulang kita beri contoh nyata yang sudah kita terapkan green chemistry di kehidupan sehari-hari, baik skala kecil maupun yang ada di industri, sehingga kita menjadi aware, ya. Jadi bicara green chemistry itu tidak mesti ini barang asing itu enggak gitu. Tetapi kita sudah melakukan itu, ya. Jadi banyak hal yang bisa kita gunakan itu, termasuk juga pestisida. Pestisida kan juga sudah banyak yang dikembangkan pestisida alami, alam itu ya, yang bukan sintesis. Itu juga sudah perilaku sehari-hari dari masyarakat, ya. Dan itulah yang kemudian kita sosialisasikan ini untuk masyarakat, sehingga masyarakat itu merasa bahwa green chemistry itu sudah bagian dari kita. Oh, ternyata kita itu sudah ya, sebagian itu sudah mengimplementasikan, melaksanakan prinsip-prinsip dari green chemistry. Nah, kemudian nanti ya termasuk teman-teman BRIN itu nanti ya bisa mengembangkan kimia bahan alam yang lebih green itu ya. Ini untuk masyarakat. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Siap, baik. Terima kasih banyak